sebelum Munas Golkar kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Padahal belum Munas Pak waktu itu. Pak Bahlil ini Pak, dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar, Bang Akbar Pak. Itu jebolan Golkar, jebolan HMI. Wah, licinnya luar biasa Pak. Lah, saudara Bahlil ini Pak, jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI Pak. Wah, Masya Allah. Semua diolah Pak, hati-hati Pak. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, kelihatannya Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, yang menggantikan kepimpinan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dengan sangat tiba-tiba dan mengejutkan, tampaknya sekarang ini mendapatkan persoalan. Dia digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan bisa saja gugatan ini menyebabkan kepimpinan Bahlil Lahadalia di DPP Golkar batal. Dan jika sempat ini terjadi, maka bukan tidak mungkin Partai Golkar akan mengalami goncangan yang bukan sedikit dan bahkan bisa dikatakan akan mengalami goncangan melebihi goncangan terjadi pada Partai Golkar ketika dulu terjadi perseteruan antara Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Kita tentu masih ingat bagaimana serunya dulu antara kubu Abu Rizal Bakri dengan kubu Agung Laksono di Partai Golkar. Bahlil Lahadalia kelihatannya di Partai Golkar saat ini, walaupun dia masih baru, tetapi banyak isu-isu menyorot Bahlil Lahadalia. Dia dikatakan petugas dari Joko Widodo ketika dia menyebut Raja Jawa di saat Munas Golkar kemarin. Di samping itu juga dia disorot sebagai tukang olah. Ini tentu saja jika dibiarkan akan membuat Golkar semakin hari akan semakin digoncang oleh angin-angin yang kelihatannya bukan angin sepoi, tetapi bisa jadi ini akan menjadi angin puting beliung yang bisa menumbangkan pohon beringin. Kalau kemarin-kemarin ini ada yang mengatakan tukang kayu telah berhasil menumbangkan pohon beringin, dan ke depan ini bisa jadi akan beredar di publik pohon beringin ditumbangkan oleh hal-hal yang menjadi sorotan kepada ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. Dan apabila kita coba melihat Munas 11 Golkar beberapa hari lalu itu, agaknya bisa muncul pertanyaan pada diri kita. Apa bedanya Golkar sekarang dengan Golkar di era Orde Baru? Kalau Golkar di era Orde Baru
bisa menentukan siapa yang akan menjadi ketua umumnya sebelum Munas. Bagaimana dengan Golkar sekarang? Agaknya tidak jauh berbeda dengan itu. Jauh sebelum Munaslup ini berlangsung. Informasi tentang Bahlil yang akan menjadi ketua umumnya telah beredar luas. Sehingga sebelum Munas telah bisa dipastikan bahwa Bahlil yang akan menjadi ketua umum Golkar. Jadi sulit kita jadinya membedakan Golkar di era Orde Baru dengan Golkar di era reformasi. Kecuali hanya bedanya dari sisi nama saja. Kalau di era Orde Baru namanya Golkar saja. Tetapi di era reformasi ini ditambah sedikit dengan Partai Golkar. Tapi cara dia berdemokrasi nyaris tak ada bedanya. Coba kita lihat satu berita yang memberitakan tentang gugatan terhadap Munas 11 Partai Golkar ini. Republik Merdeka menurunkan berita di bawah judul hasil Munas digugat, Bahlil Lahadalia bisa batal jadi ketum Golkar. Berita yang tertanggal 23 Agustus 2024 ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan Munas 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta pada 20 sampai 21 Agustus 2024 telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Muhammad Qaddafi selaku kuasa hukum kader-kader Golkar yang merupakan pihak penggugat mengatakan bahwa gugatan itu dilakukan karena penyelenggaraan Munas 11 Partai Golkar sudah melanggar ADART Partai Golkar. Jadi kalau gugatannya tentang pelanggaran terhadap ADART partai, tentu ini serius jadinya. Dan menarik tentunya ini disimak perjalanan gugatan dari kader-kader Partai Golkar ini di pengadilan nanti. Lanjutkan membaca beritanya. Saya menerima kuasa dari para kader-kader yang juga pengurus Partai Golkar kemarin. Dan kuat dugaan bahwa kes ini nyata-nyata perbuatan melawan hukum, kata Qaddafi dalam keterangan tertulis Jumat 23 Agustus. Dipaparkan Qaddafi, perintah pelaksanaan Munas 11 tersebut secara jelas dan tegas termaktub di dalam anggaran dasar AD Partai Golkar. Hasil Munas 10 Golkar tahun 2019 menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember. Qaddafi yakin gugatannya ini bakal dikabulkan karena sudah jelas Munas Golkar 11 digelar lebih awal di bulan Agustus. Kami yakin gugatan kami ini akan diterima dan dimenangkan, tegasnya. Adapun hasil Munas 11 Partai Golkar telah menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto yang mundurkan diri. Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka posisi Bahlil terancam. Ketetapan Munas Golkar bisa dianulir dan Bahlil batal jadi ketua umum. Jadi memang kalau ADART mengatakan Munas Golkar ini 1 kali 5 tahun dan tepatnya bulan Desember mendatang, sementara yang terjadi sekarang ini Munasnya sebelum bulan Desember, tentu saja bisa ini dikatakan melanggar ADART partai. Namun tentu nanti kita akan melihatnya bagaimana perjalanan gugatan ini nanti di pengadilan. Akan tetapi setidaknya sahabat BN ini menunjukkan bahwa pohon beringin ini sekarang ini
tidak satu lagi, tetapi bisa jadi akar-akar yang ada di pohon beringin sekarang sudah pecah, sudah berserakan. Kalau ini nanti sempat tumbuh subur, makin pecah, makin pecah, makin pecah, bukan tidak mungkin Partai Golkar akan bernasib tragis. Sahabat BN, bisa jadi kekesalan, ketidakpuasan kader-kader Partai Golkar ini akibat dari gaya Bahlil Lahadalia yang belum apa-apa sudah menyebut Raja Jawa. Dan tentu saja tidak bisa disalahkan kalau ada di tubuh Golkar yang mengatakan Bahlil Lahadalia ini pesanan dari Raja Jawa ini, atau perintah dari Raja Jawa ini untuk mengambil tampuk pimpinan Partai Golkar. Kalau demikian, tentu saja berarti Munas Golkar 11 kemarin ini bukan atas keinginan kader Partai Golkar, atau bukan atas keinginan dari dalam tubuh Partai Golkar sendiri, tetapi berdasarkan keinginan, berdasarkan misi tertentu dari eksternal Partai Golkar. Dan inilah tentunya yang tidak menyenangkan bagi kader-kader Golkar yang selama ini merasa telah turut membesarkan Golkar ini. Ermol ID menurunkan berita di bawah judul Bahlil perlihatkan sebagai petugas Jokowi waktu bilang Raja Jawa. Dalam berita tertanggal 23 Agustus 2024 ini dikatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memperlihatkan bahwa dirinya merupakan petugas Presiden Joko Widodo saat menyinggung soal Raja Jawa. Demikian pandangan pengamat politik Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang dilihat redaksi Jumat 23 bulan 8. Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar memperlihatkan dengan baik sebagai petugas Jokowi, kata Rocky. Menurut Rocky, apabila Presiden Jokowi tidak dinyatakan sebagai Raja Jawa, tentu bagi Bahlil hal itu kurang cukup dilatisasinya. Jadi menurut Rocky ini, kalaulah di saat kehadiran Presiden Jokowi pada penutupan acara Munas kemarin itu, Bahlil tidak menyebut Raja Jawa, maka jilatan Bahlil kepada Presiden Jokowi menurut Rocky belum maksimal. Terlanjutkan. Jadi sebagai Ketua Umum Golkar akhirnya Bahlil merendahkan sendiri kapasitasnya, kata Rocky. Namun demikian, lanjut Rocky, Bahlil memang sejak awal sudah menyadari bahwa dirinya sejak awal telah didesain untuk memimpin Golkar berdasarkan perintah Raja Jawa. Dalam pidatonya pada Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 21 bulan 8, terkesan Bahlil Lahadalia memiliki maksud untuk menyebut Raja Jawa di hadapan Presiden Jokowi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini. Saya kasih tahu dan sudah banyak, sudah lihat barang ini kan? Ya, tidak perlu saya ungkapkanlah, kata Bahlil. Jadi bahasa Bahlil yang sering-sering nyebut barang-barang ini mengingatkan kita kepada orang dekat SBY di era Presiden SBY yang menjadi anggota DPR RI waktu itu dari Partai Demokrat Sultan Batu Gana.
Dialah waktu itu yang sering sekali menyebut barang ini dalam berbagai kesempatan. Itu barang itu. Sudah bisa barang itu. Sekarang ketika Bahlil Ladalia ini sering sekali menyebut barang-barang itu. Ingat kita jadinya kepada Sultan Batu Gana almarhum. Namun terlepas dari barang-barang yang disebutnya ini, sebagaimana dikatakan Rocky Gerung, memang publik sekarang menganggap duduknya Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar sekarang ini didesain berdasarkan perintah dari Presiden Jokowi yang disebutnya Raja Jawa itu. Walaupun ketika berpidato Bahlil tidak mengatakan yang Raja Jawa itu Presiden Jokowi, tetapi publik tentu telah bisa membacanya atau menafsirkannya. Yang jadi pertanyaan agaknya bagi konstituen Partai Golkar di akar rumput. Apakah Partai Golkar yang memiliki politisi-politisi handal yang sangat senior sekarang ini rela partainya mendapatkan pemimpin berdasarkan desain, berdasarkan perintah dari orang yang bukan kader Golkar? Suatu pertanyaan yang mungkin menarik untuk dijawab oleh tokoh-tokoh atau politisi-politisi handal Golkar sekarang ini. Satu hal lagi berita yang mungkin juga menarik kita bacakan di sini tentang Bahlil dan tukang olah. Saya bacakan berita ini. Zulhas ingatkan Jokowi, hati-hati Bahlil tukang olah. Berita ini masih hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Republik Merdeka. Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Bahlil Ladalia menghadiri pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Kempis Ki Grand Ballroom, Jakarta, Jumat 23 bulan 8 malam. Kehadirannya membuat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkelakar jika Bahlil mereka undang bahkan sebelum terlaksananya Munas Golkar. Jadi artinya di sini Zulhas telah tahu bahwa Bahlil yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Sehingga undangan terhadap Bahlil selaku Ketua Golkar ini dia buat sebelum Munas Golkar lagi. Lagi-lagi hal ini tentu saja agaknya membuat tokoh-tokoh Golkar ya merasa bagaimana kalau orang luar, ketua partai lain mengatakan seperti ini. Sebelum Munas Golkar, kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Padahal belum Munas waktu itu, kata Zulhas menyapa Bahlil. Lagi-lagi ini sungguh-sungguh sangat merendahkan Partai Golkar dalam tanda petik. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulhas ini. Zulhas lantas bercerita bahwa dirinya memiliki mentor yang berasal dari jebolan Partai Golkar dan jebolan Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, kemudian berkelakar soal sosok Bahlil yang patut diwaspadai karena kemampuannya dalam mengolah. Walaupun berseloroh ini, seorang Ketua Umum Partai Golkar dikatakan oleh Ketua Umum Partai PAN Zulhas bahwa waspadalah dengan Bahlil yang punya kemampuan mengolah. Kemampuan mengolah ini kemanapun diarahkan artinya adalah negatif. Negatif artinya. Dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar. Itu jebolan Golkar. Jebolan HMI. Wah, licinnya luar biasa, Pak. Lah, saudara Bahlil ini, Pak, jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI, Pak. Wah, Masya Allah. Semua diolah, Pak. Hati-hati, Pak, kata Zulhas.
yang disampaikan tawa para peserta Kongres ke-6 PAN. Mungkin yang disambut tawa peserta Kongres walaupun dengan seloroh, tapi ketika dia bicara seperti ini, jelas ini sangat memprihatinkan jadinya pandangan seorang ketua umum partai PAN kepada Bahlil Lahadalia. Bahkan Zulkifli Hasan mengaku sempat memperingatkan Partai Nasdem untuk juga berhati-hati terhadap Bahlil. Waduh, Zulkifli Hasan malah memperingatkan Partai Nasdem agar hati-hati dengan Bahlil ini. Dan wajar dia memperingatkan ke Partai Nasdem kalau Zulkifli Hasan memang mencap Bahlil ini sebagai tukang olah. Saya bilang kemarin sama teman-teman dari Nasdem, hati-hati Pak Bahlil, jangan dilihat masih muda, kingkangnya udah lari di atas pohon. Pungkas Zulkifli Hasan. Dalam acara Kongres ke-6 PAN ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka, dan para petinggi partai politik parpol lainnya. Jadi Zulkifli Hasan bicara ini di depan Presiden Joko Widodo dan di depan Presiden terpilih Rakabuming Raka yang anaknya Presiden Joko Widodo. Dan kita tahu bahwa dalam informasi yang beredar, kalaulah tidak terjadi demo besar-besaran di saat balik DPR akan merevisi undang-undang pilkada kemarin itu, maka yang akan menjadi ketua Dewan Penasehat Golkar Gibran Rakabuming Raka, atau yang akan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Golkar Joko Widodo. Setidaknya ini dikatakan oleh politisi PDIP Muhammad Guntur Romli yang mengatakan kalau tidak terjadi peristiwa demo besar-besaran kemarin itu, yang akan menjadi ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Gibran Rakabuming Raka, katanya. Sahabat BN, sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa pohon beringin ini ada kemungkinan ke depan makin bergoyang jika tokoh-tokoh Partai Golkar, politisi-politisi Partai Golkar yang selama ini telah membesarkan Partai Golkar, sebutlah Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Agung Laksono, Abu Rizal Bakri, dan lain-lain. Kalau tidak cepat tokoh-tokoh ini memperbaiki situasi politik di tubuh Golkar, bukan tidak mungkin Golkar ini akan bernasib tragis ke depan ini. Dan jika sempat gugatan kader-kader Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekarang ini diterima dan disidangkan, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi di tubuh Golkar ke depan. Dan dengan situasi sekarang ini bisa jadi akan berpengaruh kepada calon-calon pilkada provinsi, kabupaten, kota dari Partai Golkar. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.